Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan yang begitu indah. Napas hidup yang begitu luar biasa. Kesehatan, kekuatan, bahkan umur panjang yang Tuhan terus berikan bagi kita. Oleh sebab itu, tidak ada kata lain yang dapat kita panjatkan kepada Dia selain puji dan syukur yang setinggi-tingginya dapat kita naikkan kepada Dia. Karena Dialah yang layak untuk menerima sembah dan puji syukur kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari yang berbahagia ini, saya mau mengajak kita bersama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yakobus, pasalnya yang kelima, ayat 19 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada orang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat itu, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak sekali dosa. Firman Tuhan sampaikan, ada jalan yang terbentang lurus, tapi ujungnya membawa kita kepada kebinasaan. Dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Rancangan Tuhan tidak mendatangkan malapetaka di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Allah tidak menghendaki umat manusia jatuh kepada kebinasaan. Allah tidak menghendaki manusia berjalan menuju kepada kebinasaan. Tetapi Allah menghendaki manusia berbalik kepada jalan yang benar. Allah menghendaki supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Amin. Sekali lagi, Allah tidak merancangkan kecelakaan. Allah tidak merancangkan malapetaka. Tetapi Allah merancangkan supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Allah merancangkan supaya manusia mengalami damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Tema yang kita pelajari di kesempatan hari yang berbahagia ini, berbalik dari jalan yang sesat. Begitu banyak manusia saat ini mengarahkan langkah mereka, mengarahkan kaki mereka, mengarahkan hidup mereka kepada jalan yang terbentang lurus. Mereka mengetahui di ujungnya itu apakah hidup yang kekal, apakah keselamatan, ataukah kebinasaan. Mereka belum mengetahui ujungnya itu maut ataukah rumah Bapa yang permai. Tetapi berbahagia kita yang ada di kesempatan hari yang berbahagia ini, diingatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ada jalan yang terbentang luas, tetapi ujungnya membawa kita kepada kebinasaan. Banyak orang akan berbondong-bondong menempuh jalan itu, mengikuti jalan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi berbahagialah kita yang mampu mengekangkan kaki kita, mengekangkan langkah kita untuk tidak bersama-sama dengan mereka. Dan kita tetap fokus kepada kehidupan kita untuk diarahkan, dibina, dididik, diajar, digembleng oleh kebenaran firman Tuhan.
tanpa hadirnya kebenaran firman Tuhan, niscaya kita akan bisa seperti ini. Niscaya kita akan tetap kuat. Tetapi dengan kehadiran firman Tuhan, kerohanian kita terus dibaharui. Kerohanian kita terus dibugarkan. Kerohanian kita terus dan terus dikuatkan. Amin. Tetapi kalau sempat kerohanian kita ini menjadi gersang, sempat kerohanian kita menjadi kerdil, maka sulit akan dipulihkan. Oleh sebab itu saudaraku, jangan sampai kerohanian kita mengalami yang namanya kegersangan. Jangan sampai kerohanian kita mengalami kekerdilan. Karena itu akan sulit untuk dipulihkan. Nah, apa kaitannya dengan firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini? Firman Tuhan dengan lantang, dengan jelas memberitahukan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang-orang Kristiani, sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat kepunyaan Allah, kita mempunyai tugas yang mulia. Apa tugas kita saudaraku yang dikasih Tuhan? Dalam ayatnya yang ke-19. Yuk kita baca kembali, simak baik-baik. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang daripada kebenaran. Jika ada orang di antara kamu yang menyimpang di dalam kebenaran. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristiani, kita punya kewajiban untuk mengingatkan mereka. Amin. Untuk menasehatkan mereka. Supaya mereka tidak terus hidup di dalam hidup ketidakbenaran. Tetapi mereka berbalik kepada hidup menuju kepada kebenaran. Amin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Dan ada seorang yang berbuat, dia berbalik. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan orang itu, saudara. Inilah tugas kita sebagai orang-orang Kristiani. Mengingatkan anggota-anggota keluarga kita. Mengingatkan anggota-anggota rumah tangga kita. Agar mereka tidak tersesat. Agar mereka tidak berjalan dalam ketidakbenaran. Tetapi mereka terus berjalan dipimpin dalam kebenarannya Tuhan, saudara. Ya. Kita akan sedih. Kita akan menangis. Melihat anggota-anggota jemaat kita. Melihat anggota-anggota keluarga kita. Terus hidup di dalam ketidakbenaran. Diseret oleh ketidakbenaran. Dibelenggu oleh ketidakbenaran, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hidup di dalam hawa nafsu dunia ini. Hidup di dalam kuasa kegelapan. Hidup di dalam kuasa dosa. Dibelenggu oleh ikatan-ikatan dosa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas sampaikan kepada kita. Jika ada seseorang yang berjalan di dalam hidup ketidakbenaran, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita punya peranan yang sangat-sangat luar biasa untuk membawa mereka berbalik dari jalan yang tidak benar menuju kepada jalan yang benar. Ya. Tugas kita sebagai gembala-gembala, tugas kita sebagai pendeta-pendeta untuk mengajarkan, membimbing, membina jemaat-jemaat kita. Tugas kita kepala-kepala rumah tangga untuk menasehatkan, membimbing, mengajar, mengingatkan generasi-generasi kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Agar apa, saudaraku? Agar mereka tidak terus hidup di dalam kegelapan. Melihat tantangan, melihat keadaan dunia pada saat ini. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia saat ini sedang mengalami
kebobrokan. Peperangan terjadi sana sini. Bencana alam terjadi di sekeliling kita. Huru-hara terjadi di sana sini, saudara. Yang lebih populer saat ini, perang dagang terjadi. Untuk kita menapaki hari-hari kita, untuk kita menjalani hari-hari kita, apa yang kita perlengkapi, apa yang harus kita bekali di dalam setiap kehidupan kita. Selain kita membekali hidup kita dengan takwa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mencari tempat persandaran yang abadi, yang kekal. Mencari tempat perteduhan yang sejati. Siapakah dia? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Tidak ada Allah seperti Allah yang kita sembah. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan yang kita sembah. Karena Dia yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menjalani hari-hari ini, di dalam kita menjalani kehidupan kita saat-saat ini, marilah kita berlomba-lomba. Marilah kita bersama-sama mencari tempat persandaran, tempat perteduhan, kota benteng yang aman, tempat perlindungan yang aman, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hanya Dia satu-satunya tempat perteduhan yang sejati. Tetapi ada satu pesan terpenting daripada kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Ketahuilah, barang siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Akan menutupi banyak dosa. Kita menangis melihat keadaan dunia. Kita bersedih melihat keadaan dunia. Kebenaran diputarbalikkan. Kebenaran diputarbalikkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Fakta yang ada bisa diputarbalikkan. Seperti kembali kepada zaman Adam dan Hawa. Ketika berada di tengah-tengah Taman Eden. Ketika Allah menyerukan kepada Adam dan Hawa, "Hai Adam dan Hawa, adakah kamu lihat di tengah-tengah taman itu ada satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Sekali-kali jangan kamu makan buahnya, ataupun raba buahnya. Nanti kamu akan mati." Itu perintah Allah, larangan Allah yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Ketika datang iblis, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Iblis mengintip pembicaraan antara Adam, Hawa, dan Tuhan, saudara. Dia mengintip, saudaraku, dia melihat apa isi pembicaraan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seketika itu pula dia melihat ada waktu yang tepat, waktu yang pas. Dia datang kepada Hawa. "Hai Hawa," dia katakan kepada dia, "tidakkah kamu lihat pohon yang di tengah-tengah taman itu? Komunikasi selanjutnya, dia putar balikkan. Kebenaran dia putar balikkan apa yang Allah katakan. Menjadi sesuatu yang sedap didengar. Sesuatu yang sedap dilakukan. Dan apa yang terjadi, itu dilakukan oleh Hawa dan Adam.
Mereka jatuh ke dalam dosa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini dunia sedang diporak-porandakan oleh kuasa kegelapan. Dunia sedang diputarbalikkan oleh kuasa-kuasa iblis. Dunia sedang diperintahkan oleh penghulu-penghulu udara ini. Kehidupan manusia sedang dipengaruhi oleh penghulu-penghulu ini. Kuasa-kuasa kegelapan ini. Sehingga kebenaran diputarbalikkan menjadi ketidakbenaran. Yang benar akan menjadi salah. Yang salah akan menjadi benar. Itulah realita yang terjadi saat ini. Ya. Sekali lagi, yang benar akan menjadi salah. Tetapi yang salah akan menjadi benar. Itulah realita yang terjadi saat ini. Saat ini kembali kepada zaman kejadian, yaitu zaman Adam dan Hawa, di mana iblis sedang memporak-porandakan paradigma manusia, memporak-porandakan keadaan-keadaan dunia ini, sehingga apa yang jahat, apa yang salah, apa yang sesat, itu dilihat sedap, dilihat enak untuk dilakukan oleh umat manusia. Sehingga tidak asing lagi, tidak mengkagetkan lagi. Ketidakbenaran bisa disulap menjadi sesuatu yang benar. Itu terjadi di dalam dunia ini. Tetapi tidak bagi Allah. Tidak bagi orang percaya. Tidak bagi orang Kristen. Sekali salah tetap salah. Benar tetap benar. Dosa tetap dosa. Benar tetap benar. Itu ajaran firman Tuhan. Tetapi seberapa banyak orang bisa menerapkan kebenaran firman Tuhan ini di tengah-tengah dunia ini? Hanya segelintiran orang. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dunia sedang tersesat jauh. Manusia banyak tersesat jauh oleh pikiran-pikiran tipu muslihat iblis. Oleh sebab itu satu pesan terpenting daripada kebenaran firman Tuhan, ya, berbaliklah dari jalan yang sesat. Berbaliklah dari jalan yang sesat. Sadarilah bahwa Kristus Yesus telah mati di atas kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, supaya di mana dia berada, kita pun berada kembali. Dia terus merancangkan, dia terus menghendaki sesuatu yang terbaik untuk saya, saudara, dan kita semua. Berbahagialah kita yang tetap dan tetap menyandarkan hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia satu-satunya tempat sandaran dan tempat perteduhan yang abadi. Sekali lagi, berapa pesan terpenting kebenaran firman Tuhan yang dibagikan pada kita di kesempatan hari yang indah ini. Yang pertama tadi, berbaliklah dari jalan yang sesat. Berbaliklah dari jalan yang sesat. Yang kedua, ini dampak. Ini hadiah. Ini kado yang istimewa. Ketika kita berhasil membawa orang-orang berbalik dari jalannya yang sesat dan kepada jalannya Tuhan, maka kita menyelamatkan jiwa orang itu dan menutupi banyak sekali dosa. Biarlah kasih anugerah Bapa
menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam setiap kehidupan kita. Allah Ishak, Allah Abraham, dan Allah Yakub terus menyertai kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Salam buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatan di kesempatan hari yang berbahagia ini, di mana Engkau memberikan waktu yang sangat-sangat luar biasa, waktu yang indah, waktu yang tepat di tengah-tengah hiruk pikuk yang terjadi di dunia ini. Perang terjadi sana sini, bencana alam terjadi di sekitar kami, perang dagang, hidup manusia tidak saling menghormati. Oleh sebab itu, Bapa di surga, ajarkan kepada kami untuk terus menanamkan kasih Bapa dalam setiap kehidupan kami, supaya kami saling menghargai, mengasihi, memperlengkapi satu dengan yang lain, membangun, mengingatkan, mengarahkan satu dengan yang lain, supaya kami tidak melenceng dari jalan-Mu ya Bapa. Ingatkan kepada kami ketika kami berjalan di jalan yang sesat, agar kami kembali kepada jalan-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, pada saat ini pula hamba berdoa secara khusus. Mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit. Bapa, dari tempat ini hamba berdoa, sakit apapun yang mereka idap, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, bilur-bilurnya Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Mungkin saat ini mereka punya masalah dalam rumah tangga mereka, masalah di dalam keluarga mereka, di masalah dalam pekerjaan mereka, masalah di dalam ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan penyelesaian. Ajarkan kepada mereka untuk bergantung, untuk bersandar, berteduh kepada Engkau. Maka damainya Tuhan tidak akan berkesudahan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Puji nama